Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismilana Roiha, NIM E 2019-2020, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang analisis produksi untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Hikmatul Masrurah, MEI. Langsung saja, yang pertama itu menjelaskan tentang atribut fisik dan nilai dalam produk. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut, tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, keawetan barang, bentuk barang, dan lain-lain. Di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu barang akan memberikan kepuasan psikis kepada konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Nilai ini dapat bersumber dari citra atau merek barang tersebut. Jika dua barang yang dimiliki atribut fisik sama, belum tentu berharga sama di hadapan konsumen, karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Contohnya, raket dari petisi terkenal tingkat dunia yang dilelang dengan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal untuk sebuah raket. Di sini, konsumen tidak sekedar memandang raket sebagai atribut fisik, melainkan nilai sejarah yang melekat pada raket tersebut yang terkait dengan puncak pemilik sebelumnya. Atribut pada suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat dibandingkan dengan satu sama lainnya. Tetapi nilai di sini yang melekat pada suatu barang bersifat subjektif. Konsep ekonomi Islam tentang atribut suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya. Tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai Islam. Dengan adanya nilai-nilai ini akan memberikan berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah. Begitu juga suatu barang atau jasa yang mengandung berkah yang banyak dan tidak bisa disamakan dengan barang lain yang mengandung berkah yang hanya sedikit. Gambaran sederhana tentang hal di atas, misalnya ada dua merek raket tenis, di mana satu tenis diproduksi oleh perusahaan A dan yang satunya diproduksi oleh perusahaan B. Sangat menghargai tenaga kerjanya terhadap nilai-nilai Islam, meskipun salah satu bentuk penyimpanan terhadap nilai Islam, meskipun atribut fisik kedua raket tersebut sama, tetapi kedua raket tersebut akan dihargai berbeda. Jadi jelaslah bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa maslahah. Dengan cara pandangan seperti ini, maka kuantitas produk diimplementasikan sebagai berikut. QM sama dengan QF ditambah QB, di mana QM di sini adalah barang yang dimiliki maslahah. QF adalah atribut fisik barang dan QB adalah berkah barang tersebut. Yang kedua, membahas tentang input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Secara dasar, faktor produksi atau input itu diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama input manusia atau human
input. Contohnya, tenaga kerja dan kewirausahaan. Yang kedua, input non-manusia. Contohnya itu seperti sumber daya alam, gedung, mesin, alat-alat, dan lain-lain. Faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda. Secara umum, faktor produksi konvensional adalah yang pertama itu faktor produksi dengan tenaga kerja, di mana dalam tenaga kerja ini produsen membutuhkan tenaga kerja untuk membantu berjalannya proses produksi. Yang kedua, faktor produksi bahan baku. Yang ketiga, faktor produksi keahlian atau skill. Menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud, faktor produksi adalah dalam Islam. Yang pertama itu amal atau kerja. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, modal. Dan berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Memasukkan berkah sebagai input produksi adalah rasional, sebab berkah mempunyai adil nyata dalam bentuk output. Input produksi atau faktor produksi, adapun faktor yang melakukan produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Misalnya, tanah, bahan baku. Yang kedua, sumber daya manusia. Contohnya tenaga kerja. Yang ketiga, kapital atau modal. Yang keempat, skill, kemampuan berinovasi dan berwirausaha. Yang kelima, teknologi. Contohnya mesin. Yang ketiga itu membahas tentang kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi untuk menciptakan maslahah yang optimal bagi konsumen atau manusia secara keseluruhan. Karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat manusia. Karakter ini membawa implikasi penting dalam teori produksi, contohnya memandang kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja dengan kapital. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital dibagi menjadi dua jenis, yaitu substitusi yang bersifat alamiah atau natural substitution. Substitusi alamiah di sini yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Misalnya, ketika melakukan proses produksi secara manual, tenaga yang dibutuhkan banyak. Yang kedua, substitusi yang dipaksakan. Islam tidak merekomendasikan adanya substitusi yang dipaksakan. Hal ini, substitusi yang dipaksakan akan menimbulkan kesengsaraan hidup manusia. Misalnya, ketersediaan tenaga kerja masih cukup banyak, tidak tingkat upah yang masih bisa dijangkau, dan perusahaan tidak dapat dalam kondisi darurat. Maka, pengguna kapital itu mensubstitusi tenaga kerja merupakan substitusi yang dipaksa. Yang keempat, membahas tentang eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Dengan mencermati penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka perlu dicari yang sama sekali lain dari apa yang selama ini sudah ada. Semangat produksi untuk menghasilkan maslahah maksimum perlu dituntut dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip pokok produksi adalah amanah, profesional, dan prinsip-prinsip kerja. Berikut ini adalah nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama, amanah. Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khilafah yang harus dijunjung tinggi. Maksudnya, amanah ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia. Yang kedua, profesionalisme. Setiap manusia yaitu dituntut untuk menjadi pelaku ekonomi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetisi di bidangnya.
Yang ketiga, pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Setiap tenaga sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi. Namun, ia harus belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dalam produksi. Prinsip-prinsip produksi. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. Yang kedua, dilarang melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang. Yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezoliman. Yang kelima, membahas tentang produksi dengan modal tetap, menjelaskan mengenai teknologi berproduksi dan memposisikan modal sebagai input tetap dan manusia atau tenaga kerja sebagai input variabel. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Mengingat bahwa berkah melekat pada setiap input yang lain, maka fungsi produksi bisa ditulis Q sama dengan BTF dikali BK dan BR. Yang kedua, produktivitas rata-rata. Produktivitas rata-rata biasanya selalu terkait dengan produktivitas dari suatu input. Definisi dari produktivitas rata-rata adalah sebagai berikut. Dapat ditulis API sama dengan Q per I besar dan I kecil. Peningkatan dan penurunan produktivitas. Peningkatan tenaga kerja dapat saja meningkatkan nilai-nilai rata-rata produksi. Namun, pihak lain meningkatkan tenaga kerja ini menurunkan nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja. Hubungan antara marginal dengan produktivitas rata-rata memiliki keterkaitan sebagai tolak ukur peningkatan maupun penurunan dalam nilai produktivitas rata-rata dapat dilihat dari penambahan tenaga kerja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa produktivitas rata-rata kapital tidak bisa dilepas begitu saja dari kenaikan jumlah tenaga kerja yang mengoperasikan kapital peratatan produksi tersebut. Produksi dengan teknologi konstan. A. Kurva ISO input. Kita asumsikan produsen menjadi dua alternatif barang yang bisa dihasilkan dengan menggunakan input tertentu, yaitu barang X dan Y. Sumber vertikal menunjukkan jumlah barang Y dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang X. 1. Input yang sama. Produsen bisa menghasilkan berbagai kombinasi output sepanjang kurva tersebut, yaitu Y saja atau X saja, atau jumlah kombinasi X dan Y. Yang kedua, output yang lebih besar memerlukan input yang lebih besar. Secara intuisi, dikatakan bahwa jumlah input yang lebih banyak yang dimasukkan ke dalam produksi akan menghasilkan jumlah output yang lebih banyak. Sebaliknya juga bisa dikatakan dengan sama benarnya jika dikehendaki jumlah output yang lebih besar, maka pasti memerlukan jumlah input yang lebih besar pula. Yang ketiga, kurva ISO input yang lebih tinggi menyediakan input yang lebih tinggi. Konsekuensinya, kurva ISO input di mana kombinasi A berada menyediakan input yang lebih besar dibandingkan dengan kurva ISO input di mana kombinasi A berada. Yang keempat, transformasi input. Kurva ISO input itu mempunyai slope yang negatif. Slope negatif ini memberikan makna adanya substitusi antara barang X dan Y. Sebagai implikasi dari adanya substitusi ini adalah bahwasannya input yang dipakai untuk memproduksi barang Y diinformasikan sebagai input yang digunakan untuk memproduksi barang X. Yang kelima, tingkat marginal transformasi input. Tingkat marginal
menunjukkan besarnya jumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang Y yang ditarik dan digunakan untuk memproduksi barang X. Kemampuan ini ditunjukkan oleh besarnya slope dari kurva ISO input. Slope dari kurva input bisa dilihat pada penurunan ekspansi di bawah ini. Slope IT sama dengan DY per DX sama dengan MRIT. Implikasi konsep Islam dalam kegiatan produksi. Yang pertama, penurunan input marginal. Ketika output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. Namun, jumlah tambahan input untuk memproduksi satu unit output ini, yaitu marginal input, semakin lama akan semakin menurun. Sebagai akibat dari adanya efek learning kurva. Yang kedua, efisien dan tingkat efisien penggunaan input. Efisien ini merupakan tingkat penurunan dari marginal input, karena penurunan marginal input ini terjadi karena efek learning kurva, tetapi tidak terjadi secara terus-menerus. Dengan mempertimbangkan batasan-batasan dari efek learning kurva, maka bisa dikatakan bahwa efisien terjadi pada rentang produksi di mana tenaga kerja bisa meningkatkan kemampuan mereka. Dengan rumus D pangkat 2 I per DX pangkat 2 sama dengan D per DX DI per DX kurang dari 0. Kombinasi output maksimum. Tujuan dari produsen yang memaksimumkan maslahat bisa diekspresikan menjadi M sama dengan F dikali XY. Sementara itu, keadaan input yang dihadapi oleh produsen yang diasumsikan konstan sehingga fungsi kendalanya menjadi I sama dengan I dikali XY. Untuk memperoleh nilai maslahat yang maksimum, maka fungsi tujuan dan fungsi kendala dipadukan dalam fungsi Lagrangian dengan L sama dengan M dikali XY ditambah Pi dikali I besar dikurangi I kecil dikali XY. Nilai-nilai M di sini adalah nilai maslahah marginal yang diperoleh dari produksi barang. Adapun terma-terma I aksen X sama dengan DI per DX dan I aksen Y sama dengan DI per DY adalah nilai-nilai input marginal dari barang X dan barang Y berturut-turut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.